Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, saya mau berbagi kegiatan saya setiap harinya, tentunya dengan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Semoga teman-teman yang nonton video saya tidak bosan ya, dan semoga teman-teman itu betah nonton video saya. Hari ini saya cari makan dulu sambil lihat ikan, karena anak saya itu suka banget ya kalau lihat ikan kayak gini. Ini sudah langsung aja ya, sudah pulang. Ini tadi tuh sebenarnya sudah hampir 3 jaman, karena videonya itu saya singkat. Anak saya pun juga tidur karena terlalu capek. Waktunya saya juga mau masak-masak. Kebetulan di sini tuh mendung banget. Oh ya bunda-bunda, saya mau sedikit cerita kenapa saya tadi tuh keluar rumah. Itu tuh sebenarnya saya sambil menahin kompor. Jadi kompor saya itu yang satunya itu normal, tapi sebelahnya itu apinya kecil banget untuk masak. Apalagi saya yang suka masaknya sat-set kayak gitu ya, itu tuh nggak selesai-selesai, apalagi kalau keburu kerja juga, jadinya saya repot dan saya mempunyai waktu menahan itu pas libur kerja aja. Ini tadi tuh pas libur kerja, jadinya saya benahin dan saya belum masak karena memang saya berangkatnya itu pagi-pagi banget supaya nggak antri. Sebenarnya sih kalau masak pagi ya atau sebelum subuh tuh bisa, tapi karena tadi tuh saya juga ada aktivitas lain dan lihat waktu pun sudah nggak nutut ya, jadinya ya nggak masak. Kompor pun langsung saya antarin ke tukangnya supaya cepet jadi dan pulangnya itu bisa langsung kepake. Sambil nunggu kompornya jadi itu saya nggak diam di sana, jadi saya itu ajak anak saya jalan-jalan supaya dia itu nggak bosen dan nggak rewel, karena anak saya itu tipe yang nggak suka ya kalau diajak nunggu-nunggu apalagi terlalu lama. Untuk jalan-jalannya tadi saya ajak ke sumber ya, kalau di sini itu, kalau di tempat bunda namanya apa, jadi ada kolamnya, kolam ikan, dan juga ada warung kayak mainan itu ada, jadinya dia suka. Dan kebetulan tempatnya itu sejuk, hawanya pun juga enak, jadi ya bisa lama ya di sana, sekitar 3 jaman. Pulangnya tadi itu kompornya kan sudah jadi ya, karena memang sama pak tukangnya itu dikasih tahu kalau disuruh kompor itu ambil kompor itu jam sekian kayak gitu, jadinya saya sampai tempat tukangnya itu kompornya sudah selesai dan ini juga sudah dipasang sama pak suami. Oh ya bun, ini tuh pas banget ya hujan, mendung, jadi seharian itu hujan, tapi untungnya pas saya jalan-jalan tadi tuh hujan belum turun. Ini saya mau masak mie rebus sederhana karena tadi tuh anak saya sudah makan mie ya, mungkin ketagihan, jadi minta dibuatkan lagi mie rebus. Tapi untuk mie rebusnya ini saya tidak menggunakan mie instan yang ada bumbunya langsung kayak gitu. Saya menggunakan mie eko, untuk bumbunya saya membuat sendiri. Ini sawinya kecil-kecil ya bun, ini hasil metik dari depan rumah. Saya nanamnya ada di pot, jadinya ini yang sudah tua-tua ya menurut saya, karena memang sudah lama nanamnya tapi nggak bisa besar, nggak tahu kenapa. Mungkin bunda-bunda tahu ya tipsnya supaya sayuran di dalam pot itu bisa tumbuh subur kayak yang ada yang ditanam di tanah kayak gitu. Jadi setiap saya nanam sayuran itu nggak bisa subur-subur, kurus-kurus kayak gitu. Tapi setiap saya lihat tanaman orang itu nggak tahu kenapa ya, selalu enak aja dilihat. Tanamannya itu gemuk-gemuk, subur, bahkan sampai bisa dipanen berkali-kali.
Saya juga mempunyai stok meskipun sedikit. Ini ada dadar tahu, saya goreng. Jadi ini tuh jadi 4 ya, 4 butir. Meskipun 4 nggak apa-apa lah ya, daripada nggak ada sama sekali. Airnya sudah mendidih, mie-nya langsung aja saya masukkan. Jadi saya menggunakan mie Eko ini 4 buah supaya hasilnya itu lebih banyak. Untuk bumbu-bumbunya saya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan saya tumis sebentar ya tadi menggunakan minyak, lalu saya tambah air. Alhamdulillah ini ada pelengkap ya bun, supaya nanti tuh saat nyantap mie-nya ada temennya, nggak mie aja. Oh ya bunda-bunda hari ini masak apa? Komen ya di bawah. Dan maaf banget ya bun jika saya ngisi suaranya itu agak belepotan, jadinya saya itu bingung karena dengerin banyak suara di sini. Apalagi Pak suami juga lagi ada kerjaan ya, karena memang kerjanya di rumah agak berisik, jadi saya ngisi suara itu agak keganggu juga dan bingung, bahkan sering menghapus. Jadi saya menggunakan kecap asin juga ya untuk mie-nya supaya rasanya itu lebih mantul, karena kalau nggak ada pelengkap seperti kecap asin, penyedap dan lain sebagainya itu tuh rasanya biasa aja. Tapi kalau dikasih kecap asin kayak gitu pasti ada mantap-mantapnya sedikit. Ini tadi saya juga kasih minyak dari kemarin, kan anak saya membuat mie instan, jadi minyaknya itu nggak kepake, saya simpan. Jadi ini tadi tuh saya masukkan di sini, nggak apa-apa lah ya, jadi daripada mubazir. Alhamdulillah untuk mie-nya sudah matang, ini siap disajikan. Masya Allah, baunya tuh enak banget bun. Bunda-bunda wajib coba ya di rumah. Mungkin bunda-bunda juga sering membuat mie kayak saya. Ini tuh hemat banget loh bun. Beda ya kalau beli, kalau buat sendiri tuh selain hemat, hasilnya pun juga banyak. Karena ini belum pedas, jadi saya kasih cabai halus. Ini sama kayak minyak tadi ya bun, ini tuh cabai yang gak kepake dari mie instan yang dibeli anak saya itu, selalu saya simpan ya kalau nggak kepake. Jadinya kalau sewaktu-waktu saya membuat mie instan lagi, ini bisa kepake, kan lumayan, juga nggak mubazir. Memang ini juga masih bersih, nggak terkontaminasi dengan yang lainnya karena memang masih dalam kemasan. Untuk kerupuknya saya menggunakan kerupuk tapi bukan kerupuk pangsit. Coba kalau kerupuk pangsit pastinya lebih enak, apalagi ditambah timun. Akhirnya masakan saya sudah selesai. Ini Masya Allah baunya sedap banget. Pas banget saya selesai masak, anak saya pun juga sudah bangun. Sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.